Bab 3409. Mohon bimbing ahli pil. Ternyata kamu tidak melupakan semua ini. Ketika menatap Erik, mata Vinola penuh dengan kelembutan. Sulit dibayangkan berapa banyak persiapan yang dilakukan Erik demi menampilkan adegan yang ada di langit ini. Selain itu, hanya Erik yang benar-benar mengingat segala sesuatu yang terjadi di antara mereka. Maka dari itu, ia dapat menampilkan adegan-adegan ini. Ketika melihat satu persatu adegan yang mereka lalui bersama, perasaan pada saat itu muncul di hati mereka. Mata Vinola perlahan-lahan menjadi basah dan ia meringkuk erat di dalam pelukan Erik. Tentu saja, Vinola. Aku mengingat semua yang terjadi saat aku bersamamu. Cahaya bersinar indah di langit malam. Keduanya duduk bersama di atas atap sebuah bangunan yang tinggi. Di bawah kaki terdapat pegunungan. Tidak ada yang mengganggu, mereka juga sepenuhnya menyingkirkan pertarungan kalangan kultivasi, yang membuat suasana menjadi tenang dan hangat. Erik, aku merasa kamu akan bertingkah seperti binatang buas. Haruskah aku menghindarinya? Di saat seperti ini, tentu terjadi kemesraan di antara Erik dengan Vinola. Ketika melihat wajah Vinola yang memerah, Iblis Fu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat merusak suasana dari dalam laut kesadaran. Apa yang terdapat di dalam benakmu? Apa yang ingin kulakukan? Erik terdiam, ia diam-diam memarahi Iblis Fu. Aku telah berjanji pada Vinola, aku akan membawanya kembali ke Bintang Biru, kemudian mengadakan pesta pernikahan yang meriah di depan kerabat dan teman dari kedua belah pihak. Meskipun tempat ini bagus, tapi ini bukan saatnya. Kalau begitu, aku salah paham. Sebelum selesai berbicara, Iblis Fu tercengang saat mengetahui Erik langsung menutup kerohaniannya. Dasar penipu, bukankah kamu menyangkalnya? Kalau begitu, mengapa kamu masih menghalangi penglihatanku? Meskipun Erik tahu bahwa Vinola tersentuh pada saat ini dan mungkin ada beberapa hal yang dapat terjadi secara alami, namun jika menyelesaikan hal seumur hidup di daratan Jiushu yang asing tanpa ritual apapun, itu terlalu terburu-buru. Jadi pada akhirnya, Erik tetap menahan diri. Vinola yang paling sempurna harus dipertahankan sampai mereka kembali ke Bintang Biru dan pernikahan mereka yang meriah harus disaksikan banyak orang. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan Erik. Dia harus memberi ritual yang paling sempurna kepada gadis yang sangat mencintainya ini. Selain itu, rapat terbesar akan diadakan tidak lama lagi. Baik dirinya dapat menemukan cara untuk kembali ke daratan dunia dewa atau tidak, dia tetap harus kembali dengan Vinola, Ye Zun dan yang lainnya. Momen berdua yang hangat selalu berlalu dengan cepat. Begitu memasuki kultivasi, itu sedalam laut, terbang di langit tampak sangat nyaman. Namun, mereka yang berlatih tidak boleh melakukan sedikit pun kecerobohan dalam pelatihan keras setiap harinya. Demi mencapai tujuan ini, Erik dan Vinola mengerahkan lebih banyak energi mereka dalam pelatihan. Pagi keesokan harinya, Vinola dengan tidak berdaya ditarik pergi oleh Sierra yang tidak sabar lagi untuk berlatih metode Istana Es. Ketika menyadari jepit rambut Phoenix, gelang giok dan batu es kemarin, yang diberikan Erik kepada Vinola, Sierra memelototkan mata dan sangat iri. Sebagai kultivator dengan tipe yang sama, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua ini adalah benda berharga yang sangat berguna bagi kultivator es? Erik, apakah kamu memiliki saudara? Bagaimana jika memperkenalkannya kepada kakak? Ujar Sierra dengan nada iri. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan pasangan seiman seperti Erik, yang menggambarkan formasi spiritual khusus untuk Vinola di malam hari, menggambar adegan di langit dan bahkan mencari benda berharga yang cocok untuk Vinola.
Aku benar-benar memiliki kakak kedua, yang lebih berbakat daripada aku, usianya juga cocok denganmu. Sayangnya, kamu tidak dapat pergi ke daratan dunia dewa dan dia juga tidak dapat datang ke sini. Erik tahu bahwa Sierra sedang bercanda, jadi dia juga berkata sambil tersenyum. Tetapi, jika Fendi dapat datang ke daratan Jeushu, dia mungkin akan sangat tertarik karena tempat ini memiliki banyak wilayah rahasia. Namun, Erik tidak menyangka bahwa pola pikir pria dan wanita benar-benar berbeda. Setelah mendengar ucapannya, ekspresi Sierra berubah. Apa maksudmu? Maksudmu, aku sudah tua. Katakanlah, dari segi mana aku terlihat lebih tua daripada Vinola? Erik tercengang, begitu besarkah perbedaan pusat perhatian mereka? Vinola, aku pergi dulu. Jangan pergi, katakan dengan jelas. Erik berbalik badan dan pergi tanpa menoleh. Dia tidak akan menang jika beradu mulut dengan kultivator wanita. Ketika terbang menuju kota Yongqing dengan kapal terbang cahaya ungu, Erik juga memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah tiba di Istana Bintang, dia harus bertanya terlebih dahulu kepada Mita hal apa yang harus dia bantu, kemudian menyelesaikan masalahnya dengan Longzu. Hal ini berkaitan dengan banyak sumber daya. Namun, setelah kejadian kemarin, Erik juga mendapat sedikit inspirasi. Sebelumnya, dia tidak kekurangan koin roh dan batu roh. Dia juga tidak berpikir dengan teliti bagaimana cara menghasilkan batu roh untuk ilmu tiada dua dan teknik tanpa nama. Akan tetapi, setelah berkeliling, dia menyadari bahwa menghasilkan batu roh tidaklah sulit. Jangankan yang lain, hanya dengan menggunakan teknik mata untuk mendeteksi beberapa batu iblis atau benda berharga lainnya, penghasilannya sudah cukup banyak. Dan juga batu mutiara yang ia beli tadi malam, dia juga telah mempelajari beberapa formasi rumit. Jika ia dapat mengukirnya pada batu mutiara, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak penghasilan. Namun, hasil terbaik tetap adalah semuanya berjalan dengan baik hari ini. Sumber daya Gabriel dari Kingsu menjadi miliknya dan Istana Bintang, jadi dia tidak perlu lagi khawatir tentang pembelian rumput ajaib dan batu mutiara awan hitam. Ketika tiba di Istana Bintang, Erik menyadari bahwa istana mengalami perubahan yang jelas jika dibandingkan dengan sebelumnya hanya dalam waktu 1 bulan. Kultivator yang melintas di Istana Bintang juga bertambah beberapa kali lipat dan banyak tempat yang penuh dengan orang-orang. Selain itu, banyak kultivator juga mengenakan jubah yang bukan milik Istana Bintang Kingsu. Terkhusus yang ada di lapangan, kultivator yang mengajarkan Taoisme tidaklah sedikit. Tampaknya, kultivator dari negara Haris dan Suezu telah datang ke sini. Setelah tiba di daratan Jeushu, Erik sedikit penasaran dengan kultivator yang berasal dari negara lain karena dia hanya pernah tinggal di Kingsu. Erik berdiri di tempat semula dan melihat panggung pertandingan. Dia menemukan bahwa kekuatan kultivator Kingsu lebih buruk daripada kultivator negara Haris, bahkan lebih buruk daripada kultivator Suezu. Dengan kekuatan di tingkat yang sama, kekuatan tempur yang ditampilkan kultivator Kingsu jelas tidak cukup. Erik, kamu juga sudah melihatnya, bukan? Tepat ketika Erik sedang melihat panggung pertandingan, Mita datang menghampirinya tanpa diketahui. Apakah itu karena monster bintang? Tanya Erik. Benar. Sebelum monster bintang mati, poin bintang yang terkumpul akan berkurang. Tapi, tidak ada yang menyangka monster kecil yang dibiarkan monster bintang ini ternyata ada 3 ekor, ujar Mita dengan tidak berdaya. Jadi, pola bintang tidak cukup dan hanya bisa meningkatkan ambang batas bagi kultivator dalam hal pengumpulan bintang. Kerugian ratusan tahun seperti ini tidak dapat diganti dengan cukupnya poin bintang. Erik mengangguk,
dia juga memahami kebenaran ini. Jadi, Erik, aku ingin meminta bantuanmu dalam hal ini, kata Mita. Apakah Tuan Istana ingin aku membimbing para kultivator ini dalam berlatih dan meningkatkan kekuatan? Ujar Erik. Meskipun belum mengetahui proses rapat terbesar secara rinci, Erik juga tahu bahwa bagian awal dari rapat terbesar perlu diselesaikan oleh para kultivator dari 9 negara dengan kerja sama. Yang artinya, jika ingin memiliki pencapaian dalam rapat terbesar, tidak hanya kekuatan puncak dari negara tertentu yang harus kuat, kultivator kekuatan menengah seperti tahap awal fase penilaian dan fase transendensi juga harus memainkan peran. Bersambung.